Baik teman-teman, Bu Ranti dan teman-teman Shadow, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.10, sekali lagi mohon diingatkan teman-teman atau rekan-rekan yang lain yang belum bergabung agar dapat segera bisa bergabung ke ruang dulu. Baik, sebelumnya mungkin mohon izin Bu Ranti untuk membuka kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ke teman-teman tim Rainbow, teman-teman Shadow yang sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk hadir pada kegiatan malam hari ini. Saya juga mau menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada tim Shadow ya, karena untuk pengumumannya sangat mendadak. Baru hari ini saya sampaikan kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi terima kasih karena sudah disempatkan untuk hadir. Seperti yang ada di Jarkom yang sudah dikirim teman-teman, hari ini insya Allah kegiatannya nanti akan berupa pelatihan cana yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Ranti. Jadi nanti mohon izin teman-teman untuk bisa banyak mencatat hal-hal yang disampaikan Ibu, dan nanti bisa diingat-ingat juga, bisa ditulis secara langsung agar bisa diingat lebih lama. Terima kasih. Kalau begitu mungkin saya serahkan kepada Bu Ranti untuk dapat memulai presentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Erli yang nampaknya masih di Rainbow ya saat ini. Sama Mbak Rif dan Mbak Fia. Betul Ibu. Mohon maaf. Luar biasa. Kok mohon maaf. Ini luar biasa ya kegigihannya nih sampai malam-malam masih juga di Rainbow. Kalau saya senang sekali. Oh, di mana tuh? Oh, di belakang ya? Di mana sih? Oh, tutup. Kami di belakang Ibu. Oke, keren-keren. Jangan lupa makan. Udah makan belum? Oke. Sudah, Bu Ranti. Sudah. Bagus, sip. Begitupun juga teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan sudah makan atau sambil makan nggak apa-apa. Kegiatan kita off cam. Yang penting menyimak dengan seksama ya. Karena ini adalah hal penting ya yang rasanya harus kita pahami bersama sebelum kita juga menerapkan dan menyampaikan ke yang lain. Begitu. Kalau gitu kita mulai ya, nampaknya juga sudah lebih banyak yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya keluarga besar Rainbow. Luar biasa nih, semakin bertambah kita anggota keluarga. Yang baru bergabung, selamat datang, terutama adik-adik dari ini ya, Shadow teacher yang mungkin belum semuanya saya sempat bertemu ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan yang kita semua bisa bertemu secara offline. Nah, jadi hari ini sengaja dibuat kegiatan agar semuanya bisa hadir, jadi dengan online. Oke, kemudian saya ingin menyapa kembali dengan kata yang berbeda. Adik-adik di sini adalah orang-orang hebat, jadi saya akan sampaikan atau saya akan sapa, hai orang-orang hebat, orang-orang jenius dan berhati tulus. Nah, silahkan beritahukan pada semua teman-teman di Jimit ini dengan menuliskannya di chat ya, di kolom chat diketik bahwa kalian semua hebat, jenius, dan berhati tulus. Sampaikan seperti ini contohnya. Saya menyampaikan dengan lisan ya, tapi adik-adik bisa mengetikkan semuanya. Hai teman-teman, saya orang hebat, saya jenius dan berhati tulus. Coba diketik, sampaikan itu ke teman-teman di Jimit ini dengan mengetikkannya. Saya tunggu ketikannya. Boleh yang lain, asal bernada positif. Hai teman-teman, oke, Erli sudah. Saya orang hebat, jenius, dan berhati tulus. Good, ya, seperti itu ya. Saya tunggu yang lainnya.
kata-kata yang lain juga diperbolehkan, yang penting positif. Oke, Rani sudah. Hai teman-teman, saya orang hebat, saya sudah tulus. Oke, Lia juga ya teman-teman semuanya, saya orang hebat. Oke, good. Anissa juga menyusul. Lanjut sampai semua. Rifda, Aurora juga, Via sudah. Kemudian tadi siapa Mbak? Ini Mbak Yiping juga. Siapa lagi yang belum? Saya sambil ini ya, sambil menggunakan headset, sambil menunggu. Oke, Vina diajak. Mbak Zakiyah juga. Oke, bagus. Adik-adik, saya menggunakan headset. Saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar jelas di sana. Bisa ada yang merespon? Terdengar jelas, Ibu. Oke, alhamdulillah. Sip. Nanti kalau kurang jelas bisa sampaikan ya, saya karena sekarang pakai headset. Oke, bagus ya. Semuanya sudah memberitahukan pada semua orang bahwa kita adalah orang yang hebat, jenius, dan berhati tulus. Nah, hari ini kita bukan hanya sekedar berkumpul untuk kegiatan webinar, kita berkumpul untuk menyalakan satu hal yang sangat penting, yaitu kesadaran sebagai fasilitator perubahan. Ya, jadi adik-adik di sini akan menjadi fasilitator perubahan untuk siapa? Tentu untuk anak-anak yang kita dampingi. Pertanyaannya, apakah adik-adik percaya bahwa perubahan besar seorang anak itu bisa dimulai dari satu niat kecil dari kita sebagai orang dewasa yang konsisten? Apakah adik-adik percaya bahwa perubahan besar anak itu bisa dimulai dari satu niat kecil kita yang konsisten? Silahkan dijawab di chat. Percayakah hal tersebut? Percayakah bahwa perubahan besar seorang anak akan bisa dimulai dari satu niat kecil kita yang konsisten? Sangat percaya, luar biasa. Percaya 100%, percaya, oke, bagus. Nah, silahkan yang belum jawab ya, sambil ditulis. Saya juga sambil lanjutkan. Wow, ada yang percaya sampai 10 berapa nih? 10.000 ya. 10.000%. Oke. Bagus. Nah, kita nanti akan bersama-sama memahami ya mengenai kita dengan mudah menyebutkan CANA. CANA ini sebenarnya bahasa Inggris ya, ada sebuah singkatan, Conscious Activation of Neuroscience Based Awareness, singkatan dari CANA. Dan kita juga punya tagline, bangkitkan pikiran, selaraskan hati, dan ciptakan masa depan. Mudah-mudahan sudah pernah di-share ya sama Mbak Erli, atau kalaupun belum nanti bisa di-share yang mengenai penjelasan CANA lebih detail. Di sini mungkin saya akan menyampaikan sekilas saja, yang penting kita pahami bersama
makna dari metode tersebut. Nah, jadi pada intinya Cana ini merupakan sebuah metode yang berbasis ilmu neuroscience, khususnya di ranah neuroscience of learning dan neuroscience and parenting. Yang mana Cana ini bertujuan untuk membantu anak berkembang optimal dari dalam diri, ya, dari dalam dirinya. Dan orang tua juga guru menjadi fasilitator utama dalam proses ini. Jadi kita, kemudian orang tua itu akan menjadi fasilitator utama dari perubahan anak, ya, atau dari perkembangan anak agar menjadi optimal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah kita siap menjadi co-creator realitas baru anak-anak yang kita dampingi? Siap tidak? Silahkan sampaikan lagi di chat. Apakah kita siap menjadi co-creator realitas baru anak-anak yang kita dampingi? Siapkah? Siap, good. Oke, siap, bagus, siap ya. Mantap, mantap, mantap. Nah, malam ini kita tidak hanya akan bicara teori ya, tapi kita juga akan mengaktifasi kesadaran kita bersama. Kita akan memahami bagaimana otak, hati, dan tindakan kita bekerja seperti orkestra. Nah, dan kita adalah dirijen yang menentukan iramanya. Nah, nanti bersiap-siap ya adik-adik. Tapi sebelum ke situ, ada beberapa hal yang ingin saya coba tanyakan ya, yang menggiring pemahaman kita lebih dalam nantinya mengenai Cana. Saya tuliskan di papan ini ya. Pertanyaan pertama adalah, ini boleh disampaikan lewat chat juga, boleh open speakernya ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kok tidak muncul? Sebentar. Nah, ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Apa kita sudah bahagia menjalani hidup kita? Boleh lewat chat, juga boleh disampaikan secara langsung ya. Apa kita sudah bahagia menjalani hidup kita saat ini? Silahkan, jangan ragu untuk menuliskan. Apakah kita sudah bahagia? Mana? Belum ada jawaban? Atau ragu-ragu menjawabnya? Apa kita sudah bahagia menjalani hidup kita saat ini? Wah, belum ada yang jawab nih. Ayo, udah bahagia belum? Bahagia selalu, Bu. Oke, luar biasa. Bagi yang sudah bahagia, silahkan berikan skor. 1 sampai 10, berapa level kebahagiaannya? Yang lain silahkan jawabannya, susulkan. 8, siapa lagi? Ayo. 10, luar biasa. Ada yang sudah sampai 10, 8. Oke, terus. Ayo. 9. Wah, ini luar biasa ya tim-tim Rainbow ini. Nampaknya orang-orang yang bahagia. 9,5. Oke, silakan yang bagi yang belum menjawab ya, berapa level kebahagiaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa kita pernah menemukan masalah dalam hidup
Apa kita pernah menemukan masalah dalam hidup? Silahkan sampaikan. Bagi yang tadi belum menjawab pertanyaan sebelumnya, silahkan dijawab dulu ya, level kebahagiaan. Nah, bagi yang sudah menjawab, silahkan sampaikan. Apa kita pernah menemukan masalah dalam hidup? Mana? Belum ada yang menjawab? Pernah nggak? Ayo, apa kita pernah menemukan masalah dalam hidup? Pernah, oke. Tentu pernah. Tentu pernah. Saya lagi menunggu yang menjawab tidak pernah. Meskipun nampaknya belum tentu ada yang mau jawab ya, yang tidak pernah. Oke. Silakan bagi yang belum menjawab. Nah, pertanyaan selanjutnya nih bagi yang sudah menjawab. Sebenarnya apa sih masalah itu? Nah, saya ini mau tanya ini ya, langsung ini. Ada yang menyampaikan lewat lisan gitu, dan juga lewat tulisan. Nggak apa-apa deh, tulisan aja dulu kalau yang ini ya. Apa itu masalah? Kira-kira deh, masalah itu apa sih? Nggak perlu dijawab dengan jawaban yang ilmiah ya. Yang menurut kita aja, masalah itu apa sih? Karena ini bukan ujian ya, jadi jawaban yang oke, ada masalah adalah ujian cobaan hidup, oke, apalagi? Masalah adalah ujian, masalah adalah cobaan hidup. Kita hidup tuh pasti ada masalah, Bu, soalnya kan kita diuji, soalnya kan, apa tadi, kita kan diuji, ya mirip ya, dan kita juga diberikan cobaan. Ada lagi sesuatu yang bikin kita bingung, susah, atau nggak nyaman. Iya. Apalagi? Jawabannya, masalah itu apa? Saya anggap jawabannya hampir-hampir mirip nih ya. Hal yang membuat sulit dan memerlukan solusi. Oke. Saya kasih tahu yang sederhananya lagi ya. Kalau kita bisa simpulkan, masalah itu benar tadi yang adik-adik sampaikan. Jadi, pada intinya, ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, itu menjadi sebuah masalah. Ya, masalah itu, ini agak lama juga saya nulisnya pakai ini ya, enaknya di tab nih. Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai harapan. Nah, sehingga tadi menimbulkan kebingungan lah, kesulitan lah yang perlu ditemukan solusi. Kemudian, kalau masalah itu adalah kenyataan yang nggak sesuai harapan, nah kenapa bisa muncul masalah? Ya karena kita menginginkan kenyataan yang sebuah kenyataan yang sesuai harapan kita. Jadi, gimana caranya hidup bahagia dan gak punya masalah? Gimana adik-adik? Coba, ini lisan ya.
Menurut Mbak Vina, tadi kan saya sampaikan ya, Mbak Vina, masalah itu apa? Tadi kan semua menjawab, hampir semua pernah menemukan masalah dalam hidupnya. Tadi ketika ditanya bahagia atau sudah seberapa bahagianya, yang paling tinggi ada 10 tadi, tapi kebanyakan ada yang 9,5, ada yang 9, dan seterusnya kebanyakan di 9 ya. Berarti ada 1% yang menyatakan belum mencapai kebahagiaan optimal. Kemudian ketika ditanya, apakah menemukan masalah? Ya. Berarti 1%-nya itu bisa kita katakan masalah. Masalah itu apa? Tadi kalau saya simpulkan, masalah itu adalah kenyataan yang nggak sesuai harapan. Jadi kalau kita menemukan sebuah kenyataan yang nggak sesuai harapan, itu menjadi sebuah masalah. Bisa membuat kita kesal, misalnya marah, misalnya sedih, dan sebagainya. Kemudian kenapa bisa muncul sebuah masalah? Ya karena kita menginginkan sebuah kenyataan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, jadi kalau kita balik lagi menanyakan, jadi gimana caranya agar hidup kita bahagia tidak ada masalah? Nah, apa Mbak Vina? Kira-kira gimana caranya agar hidup kita bahagia tidak ada masalah? Yang lain juga belum di chat. Gimana Mbak? Kalau menurut Vina, kalau dalam hidup itu pasti ada yang namanya masalah ya Ibu, tapi gimana cara kita menghadapi masalah itu dengan lapang hati dan juga dengan berserah ke rencananya Allah, karena Allah itu kan yang paling tahu tentang diri kita. Mungkin itu menurut Vina Ibu. Oke, berserah ya tadi ya. Menyerahkan pada Allah, karena Allah yang tahu mengenai hidup kita bagus. Itu namanya adalah ridho. Ya, kalau boleh saya simpulkan namanya ridho. Benar. Jadi, ketika kita menemukan sebuah masalah atau sesuatu yang tidak mengenakan tadi kan, sesuatu yang sulit gitu kan, berarti ada sesuatu kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kemudian masalah itu muncul karena kita ingin kenyataan itu sesuai dengan harapan kita. Berarti kita ingin memaksakan keinginan kita terhadap kenyataan yang sudah ditakdirkan. Tadi Vina mengatakan caranya gimana supaya nggak ada masalah. Caranya adalah menyerahkan kembali ke Allah. Berarti artinya kita meridoi takdir yang Allah berikan. Kita berlapang dada dengan takdir yang ada sehingga kita tidak memaksa diri kita agar kenyataan sesuai dengan harapan. Betul, ya. Sudah tepat jawaban Vina. Kuncinya adalah ridho. Kemudian supaya hidup kita nggak punya masalah, yang kedua setelah tahap ridho adalah syukur. Kita mensyukuri kenyataan yang ada. Nah, hal-hal ini yang perlu kita pahami, harus clear di kita. Karena nanti kita juga akan dituntut untuk memahamkan pihak-pihak lain ya, artinya bisa jadi orang tua atau saudara dari anak atau misalnya guru ketika misalnya sumpek orang tua misalnya mengeluhkan tentang anak. Artinya ada hal yang harapan-harapan misalnya apakah itu orang tua atau guru yang kenyataan yang tidak sesuai dari harapan mereka. Jadi kuncinya supaya tidak membuat kepala mumet adalah pertama ridho dan syukur. Terus Bu, jadinya kita berpasrah aja pada keadaan. Tidak. Karena sebenarnya syukur itu bukan hal yang statis ya, dia kunci gerbang untuk memperoleh kebahagiaan yang lain. Gitu. Jadi saya merasa yakin setelah ini adik-adik tidak akan punya masalah dalam hidupnya ya. Karena kita sudah tahu kuncinya adalah ridho dan syukur. Ridho itu menerima tadi dengan lapang dada, ya seperti yang disampaikan Mbak Vina, dan syukur itu kita menerima dengan bahagia. Setelahnya, apakah akan ada masalah? Silakan jawab di kolom chat. Setelah kita ridho dan syukur, apakah akan ada masalah? Apakah hidup kita akan bahagia?
Tadi kita membicarakan kebahagiaan yang 100%, 10 ya, level 10 dan membicarakan mengenai masalah. Pertanyaan selanjutnya, setelah ridho dan syukur, apakah akan ada masalah? Apa hidup kita akan bahagia? Ada 2 pertanyaan. Boleh 1 misalnya jawabannya apa, terus yang 2 apa? Apa akan ada masalah dan apakah hidup kita akan bahagia setelah kita melakukan ridho dan syukur? Saya tunggu di kolom chat. Gimana? Sambil menunggu di kolom chat, saya mau juga tanya secara langsung ya. Saya mau tanya, kalau ada yang mau langsung berpendapat sebelum ditanya juga silahkan. Mbak siapa ya? Mbak Melisa. Mbak Melisa. Tadi pertanyaannya, setelah kita bisa ridho dan bisa syukur, apakah setelahnya akan ada masalah? Insya Allah akan selalu ada masalah di dalam hidup, karena itu tadi kembali ke setiap manusia kan punya cita-cita, punya harapan yang ingin dicapai. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kan pasti menjadi masalah. Tapi mungkin setelah adanya rasa syukur itu, mungkin itu akan mempermudah kita dalam menghadapi setiap masalah yang akan datang ke depannya. Seperti itu, Bu. Oke, bagus. Pertanyaan yang keduanya nih Mbak, yang belum saya tanyakan tadi. Apa hidup akan menjadi bahagia setelah ridho dan syukur itu? Insya Allah akan menjadi bahagia, karena kan kita tidak terlalu memaksakan kehendak kita. Jadinya hidup berjalan dengan lebih bahagia, karena kita lebih ikhlas dalam menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, seperti itu. Oke, bagus. Sip ya, jadi kunci, kalau kita simpulkan, kunci menjalani hidup kita menjadi bahagia itu adalah ridho dan syukur. Mudah ya adik-adik, meskipun tadi katanya bisa jadi nanti tiba-tiba ada lagi masalah. Nah, kemudian nanti kita ingat lagi, oh harus ridho dan syukur. Oke, hilanglah masalah itu. Nanti ada lagi sesuatu yang lain, nanti ridho dan syukur. Oke, hilang lagi masalahnya. Dan kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Berarti mudah ya untuk kita memperoleh kebahagiaan. Mudah nggak? Coba Mbak Rifda. Mbak Rifda, mudah kan kita menjalani hidup bahagia? Alhamdulillah untuk sampai saat ini insya Allah bahagia berarti. Berarti mudah kan ya Mbak Rifda kita menjalani hidup agar selalu bahagia? Insya Allah akhir-akhir ini saya merasa sangat mudah. Luar biasa, mantap, sip. Oke, saya tanya lagi nih ke yang lain. Siapa ya? Mbak Salma. Teh Salma. Ya Bu, gimana Bu? Gimana Teh Salma? Berarti mudah kan ya kita menjalani hidup agar selalu bahagia dan tidak ada masalah? Mudah Bu. Luar biasa. Sip. Oke, Mbak Iping, kalau kita selalu bersyukur, insya Allah akan bahagia selalu dan mudah. Mantap, ini memang cara berpikir tim Rainbow ini beda nih ya, luar biasa. Silakan ya adik-adik kalau yang mau menjawab di chat ya, atau mau langsung juga boleh. Nah, kemudian kalau kita sudah
persepsi positif mengenai kebahagiaan tadi ya, kita akan juga mudah membuat orang lain bahagia karena kita sudah bahagia. Gitu. Jadi, ketika kita mau membuat orang lain bahagia, kita harus juga sudah bahagia. Kalau kita mau memberikan cinta, kita juga sudah harus cukup menerima cinta. Atau bisa kita katakan, kalau kita mau mencintai orang lain, berarti kita juga harus sudah mencintai diri kita. Gitu. Ya, kita akan memberikan kebahagiaan dan cinta pada anak-anak yang kita dampingi. Berarti itu harus lahir dari diri yang juga sudah bahagia dan penuh dengan cinta. Nah, itu yang membuat Rainbow berbeda dengan yang lainnya. Rainbow ini fokus pada membantu perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus. Dan baru efektif 1 tahun berjalan, nampaknya sudah sangat luar biasa. Adik-adik bisa memberikan banyak perubahan positif terhadap anak-anak. Sehingga tentunya orang tua, guru, merasakan kebahagiaannya. Karena di Rainbow, kita tidak hanya sekedar menangani anak-anak dengan strategi atau metode yang dianggap tepat ya, tapi kita juga membagikan cinta dan kebahagiaan terhadap mereka. Nah, itu sangat positif pengaruhnya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut mengenai hal itu. Nah, kemudian tentang syukur tadi ya. Syukur itu tadi saya sampaikan adalah kunci gerbang untuk memperoleh kebahagiaan yang lain. Jadi kalau adik-adik ingin selalu bahagia, harus selalu bersyukur. Jadi syukur itu bukan semata-mata kita mengucapkan alhamdulillah di lisan ya, tapi syukur itu yang lahir dari hati yang benar-benar bahagia dan menyampaikan rasa terima kasih terhadap pemberi kebahagiaan, yaitu Allah. Nah, jadi syukur itu adalah kunci gerbang, kita akan dilimpahi terus kebahagiaan. Kalau sekarang adik-adik misalnya merasa kok hidupnya sumpek misal ya, atau suatu waktu menemukan peristiwa-peristiwa yang menyesakan dada, nah yang kita ingat itu adalah harus ridho dan syukur, maka langsung akan cepat berubah emosi yang kita rasakan. Nah, di Al-Quran sendiri, Allah juga menyampaikan di surat Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau dari ayat itu kita bisa lihat, barang siapa bersyukur, maka akan Allah tambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur, Allah akan berikan azab. Berarti artinya lagi, kita menjadi bahagia karena syukur, dan kita gak bahagia karena kita kufur. Kemudian, kenapa orang lain kebanyakan ya? Tadi kalau saya lihat di sini jawabannya sudah luar biasa nih adik-adik. Tapi kalau misalnya orang lain di luaran, kebanyakan kenapa kok nampaknya gak bahagia? Ada yang misalnya bunuh diri, ada yang punya penyakit mental, ada yang misalnya sedih, terus nangis misalnya berkepanjangan dan sebagainya gitu. Kalau melihat dari yang tadi yang kita diskusikan, barangkali mereka belum benar-benar ridho dan mensyukuri apa yang didapat. Simple ya berarti ya. Coba kalau kita makna itu. Simple sekali. Misalnya ada contoh, ada orang yang hanya makan nasi dan kerupuk, sangat bersyukur, begitu bahagia. Tapi ada juga orang yang mencela makanan di restoran mewah, misalnya. Kemudian ada orang yang diberikan baju bekas, dia bahagia sekali.
Tapi ada juga yang orang dibelikan baju bagus oleh orang tuanya malah dilempar dan bilang misalnya, "Ih norak," misal gitu. Ada juga orang yang dapat nilai A, kalau kuliah nih, wah bersyukurnya luar biasa. Tapi ada juga yang dapat nilai A biasa aja dan bilang, "Harusnya saya dapat A+." Atau ada lagi yang dapat uang misalnya, dia bersyukur dan berterima kasih luar biasa. Tapi ada yang, dapat uang, "Kok segini?" misalnya. Kemudian ada yang dia, sehat ya, baru bangun dari sakit, bersyukur sekali. Ada yang kalau kita sehat tanpa sakit, kita lupa syukur. Atau misalnya saat ini ada sesuatu yang hilang dari diri kita menjadi sedih, dan kita mulai berpikir, kenapa kok saya nggak bersyukur kemarin ya? Misalnya tadi sakit ya. Ketika sakit, oh gini ya rasanya sakit, berarti begitu nikmatnya sehat. Tapi pas ketika lagi sehat, kita lupa untuk mensyukuri hal itu. Apakah harus dikasih sakit dulu baru bisa syukur? Termasuk bernafas. Bernafas bukan kadang ya, seringkali kita lupa juga bersyukur. Apakah harus dihentikan dulu napasnya? Maksudnya dicabut nyawanya baru kita bisa bersyukur. Kalau itu sudah terlambat. Mudah-mudahan kita tidak sampai demikian ya. Jadi adik-adik sebenarnya mengenai syukur dan ridho dan syukur itu, atau sesuatu kejadian kok bisa beragam responnya, itu tergantung dari apa? Saya pengen tanya dulu, siapa ya yang belum ditanya? Tadi saya sampaikan beberapa contoh ya, kasus ada mendapatkan hal yang sama, tapi responnya bisa beragam. Ada yang dia bersyukur, tapi ada yang tidak bersyukur. Kenapa kira-kira? Mbak Winda, Teh Winda, Iya, Ibu, hadir. kira-kira kenapa Teh Winda? Ada beberapa kejadian yang sama, tapi responnya bisa beragam. Ada yang dia sangat bersyukur, tapi ada yang dia tidak bersyukur bahkan kufur. Kira-kira kenapa? Itu sih, Bu, kalau menurut Windama kembali ke keyakinan atau perspektif mereka sendiri. Karena tadi kan yang tadi balik lagi kenapa menjadi masalah, karena itu tidak sesuai kenyataan. Jadi mungkin yang harusnya dia itu pengennya pengennya itu A+, tapi kenyataannya A. Jadi kan tidak sesuai kenyataan, jadinya kan masalah dan akhirnya tidak bersyukur. Nah, tapi kalau misalnya yang kita tuh kayaknya B juga udah cukup nih, udah senang, tapi dapat A, itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kan tambah bersyukur juga. Mungkin itu sih, Bu. Oke, berarti kuncinya adalah tergantung pemikirannya. Oke, bagus. Iya, betul. Mindsetnya. Betul sekali. Jadi tergantung dari pikirannya atau persepsinya, ya. Pikiran itu ya melahirkan, atau gini ya, ketika ada stimulus yang masuk ke dalam indera kita, ya baik itu melalui visual, auditory, kinestetik, taktil, ya itu akan diteruskan ke otak. Kemudian di dalam otak itu akan dimaknai atau dipersepsikan, ya. Di pikiran itu, ya, di otak ketika dia berpikir, dia ada yang juga namanya persepsi, memaknai hal tersebut. Jadi betul tergantung apa yang orang tersebut pikirkan atau tergantung dari persepsi mereka. Baru nanti direspon. Jadi responnya tadi dia syukur atau kufur misalnya, itu adalah
dari apa yang dia tafsirkan atau yang dia maknai melalui cara kerja otaknya. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa mempersepsikan sesuatu? Kita tanya lagi. Jadi persepsi itu terbentuk dari apa gitu ya pertanyaannya ya. Coba Mbak Erli deh. Belum tadi ya. Mbak Erli, kira-kira pertanyaannya bagaimana gini pertanyaannya apa yang membuat seseorang itu bisa mempersepsikan sesuatu menjadi positif atau negatif gitulah ya. Apa yang melatar belakanginya? Ada, Barli? Ada Bu, nggih Bu. Oke, device-nya ini ya bersama-sama. Oh, ini juga ada yang menjawab di chat ya. Boleh, silakan dulu Barli dulu. Saya sambil baca. Jadi apa tadi saya jadi lupa lagi pertanyaan saya. Apa yang melatar belakangi seseorang tuh bisa mempersepsikan sesuatu menjadi A atau B atau C? Dari mana sebabnya? Kalau menurut saya pribadi mungkin lebih pada pola pikir atau mindset gitu. Jadi ketika mungkin pola pikir dan mindsetnya sudah positif dan merasa mampu untuk mewujudkan hal tersebut, pasti secara aksi reaksi juga akan bisa manifesting untuk mewujudkan. Jadi personality-nya bisa gitu. Mindset ya. Oke, Nggih, latar belakangnya dia mempersepsikan sesuatu tergantung dari mindset. Oke, bagus. Nah, mindset ini adik-adik, mindset itu adalah sesuatu yang bisa kita katakan sesuatu yang diyakini, kemudian dia melahirkan sebuah tindakan dan itu berulang ya. Jadi sangat berakar gitu ya. Nah, mindset ini terbentuk dari apa? Nah, itu pertanyaan lanjutannya. Dari apa? Siapa yang mau jawab? Mindset terbentuk dari apa? Oh, tadi Mbak Nadia jawab yang ini ya, yang tentang pertanyaan sebelumnya. Ada orang sama, kayak bagus ya. Fokus pada yang tidak dimiliki. Mindset terbentuk dari saya dari keyakinan, Winda dari apa yang kita baca, dengar dan lihat. Ya, betul. Mindset itu dari lingkungan pengalaman hidup dan pola pikir yang membentuk sebuah ingatan, memori. Betul, jawaban tadi adik-adik semuanya benar ya. Jadi mindset atau keyakinan itu dia terbentuk dari sebuah informasi yang kita ingat, yang tersimpan di memori ya. Yang tersimpan di otak kita, di memori. Nah, ini kita mulai masuk nih ke metode Chana ya. Kalau adik-adik bisa lihat ya di teks yang pernah diberikan, kita ada membahas mengenai hipokampus. Hipokampus ya. Hipokampus itu adalah menyimpan sebuah informasi. Nah, tadi mindset itu adalah sesuatu yang kita yakini ya, yang melahirkan sebuah tindakan dan dilakukan berulang-ulang sehingga dia berakar ya, keyakinan itu. Dari mana asalnya? Dari informasi yang masuk sebelumnya. Nah, informasi itu dari mana ya? Dia bisa dari sesuatu yang kita lihat, tadi yang masuk ke stimulus tadi ya, kita dengar, tadi yang katanya kita baca, mungkin kita diskusikan, kita dapat dari misalnya orang tua, dia tersimpan di hipokampus namanya.
ya ingatan. Gimana kalau tadi kan Erli bilang pikirannya misalnya positif, berarti dia persepsinya positif. Atau ingatannya atau memorinya dia positif, berarti persepsinya positif. Kalau negatif, berarti dia negatif. Jadi untungnya di dalam hipokampus ini ingatan ya untuk informasi yang sudah ada masuk itu yang diingat dan tersimpan itu tidak permanen sifatnya. Jadi bisa ditulis ulang. Ya. Misalnya kita meyakini diri kita seperti apa, kita akan tulis ulang itu. Makanya tadi saya minta di awal coba sampaikan pada teman-teman yang ada di ruangan ini bahwa adik-adik adalah orang hebat, jenius, dan berhati tulus. Kita sedang menyimpan informasi dalam hipokampus kita. Sehingga informasi-informasi yang ada di dalam hipokampus kita itu akan menjadikan dasar pengambilan keputusan yang dilakukan oleh prefrontal cortex. Nanti detailnya bisa dibaca ya. Nah, tapi ini secara alurnya adalah ketika ada informasi dari di hipokampus, kemudian kita mau dalam hidup itu kan biasanya tadi ada hal-hal ya yang perlu kita lakukan, kita ambil sebuah keputusan dan bahkan ketika kita bangun tidur mau kemana itu kan kita harus memutuskan ya. Kita bangun tidur nih, mau misalnya ke toilet, sholat dulu, wudhu dan sholat misalnya, atau mau mandi, atau misalnya mau apa dulu yang kita lakukan, membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Nah, itu diputuskan oleh otak lagi di area prefrontal cortex dan dia memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang ada di hipokampus. Nah, kemudian kalau tadi semuanya positif berarti kita akan memutuskan informasi di hipokampus positif, kita akan memutuskan sesuatu yang positif. Misalnya kalau yang negatif berarti kita akan memutuskan sesuatu yang negatif. Misalnya pas bangun tidur rebahan dulu, scroll dulu misalnya. Ada informasi yang terkait hal itu. Nah, sesuatu perilaku yang dilakukan secara sadar dan berulang itu akan membentuk sebuah kebiasaan ya. Jadi ketika prefrontal cortex dia mengambil sebuah keputusan dan dia lakukan secara sadar, kemudian berulang-ulang, nanti akan diambil alih oleh yang namanya basal ganglia untuk meringankan kerja prefrontal cortex, sehingga dia nggak mikir dulu untuk mengambil sebuah keputusan, tapi sudah menjadi pola yang sudah lama terbentuk menjadi kebiasaan. Nah, kemudian kebiasaan itu jika terus dilakukan berulang menjadi sebuah kepribadian atau karakter. Nah, makanya memang kita perlu hati-hati memasukkan informasi ke dalam otak kita. Kalau itu informasinya positif, artinya apa? Berarti kita akan mengambil sebuah keputusan-keputusan yang juga melahirkan hal-hal positif. Dan kita akan melakukan perilaku yang secara sadar itu positif, berulang kali kita lakukan itu positif, kemudian membentuk sebuah kebiasaan yang positif dan menjadi pribadi yang positif. Tapi kalau kita memasukkan informasi yang negatif ke dalam otak kita, udah tersimpan nih di memori, misalnya rasa sedih, ya, rasa sakit hati, trauma misalnya, udah tersimpan tuh di memori kita, di ingatan kita, sudah kita pernah mengalami sebuah kejadian misalnya dulu yang dianggap memalukan, ditertawakan, kemudian kita jadi takut misalnya untuk mencoba hal yang baru karena kita khawatir itu terulang. Nah, artinya kita akan mengambil sebuah keputusan yang berdasarkan hipokampus tadi, ingatan yang ada di hipokampus. Jadi kita tidak berani untuk mencoba karena kita pernah mengalami sesuatu yang tidak baik dulunya. Kemudian ada tawaran apapun kita akan hindari. Terus berulang. Jadi
ketika ada sebuah tawaran, kita ingat masa lalu itu, ingatan yang negatif itu, kemudian kita selalu menghindari tawaran-tawaran itu sehingga membentuk sebuah kebiasaan dan menjadi pribadi kita yang misalnya penakut dan tidak mau mencoba hal yang baru, misal gitu ya. Atau bisa banyak lagi contoh-contoh yang lain yang itu didasarkan dari informasi yang misalnya negatif, apalagi ya negatif misalnya gini, setiap musim hujan saya akan sakit. Nah, kenapa? Karena saya pernah mendengar misalnya ketika hujan atmosfer misalnya atau apa kelembaban udara atau sebagainya lah ya yang mungkin pernah didengarnya, kemudian itu berdampak kepada udara yang masuk ke dalam hidung, kemudian ketika disaring misalnya di paru-paru dan sebagainya gitu, itu menimbulkan reaksi sakit berupa flu ya misalnya ya. Bisa contoh-contoh yang lain, saya kalau makan ayam misalnya jadi alergi, saya kalau minum apa atau makan pedas saya jadi sakit perut misalnya, saya kalau minum minuman yang mengandung gula saya jadi diabetes misalnya dan sebagainya. Nah, dia meyakini hal itu, berarti mindset kan ya, itu pasti karena sebuah informasi sebelumnya yang tersimpan di hipokampus. Kemudian ketika melakukan sebuah tindakan, ditawari oleh temannya makanan tersebut, misalnya dia menolak dan kalau misalnya terpaksa makan, dia akan menjadi sakit misalnya. Begitupun juga tadi ketika masuk ke musim dingin, dia akan menjadi sakit ya. Dia mengambil sebuah keputusan yang akhirnya wah saya harus prepare nih misalnya makan obat kah atau dia nggak mau keluar khawatir terkontaminasi dengan udara-udara yang lain dan sebagainya, dan itu kalau terus diulang-ulang menjadi kebiasaan menjadi kepribadian atau karakter. Ya kalau negatif bisa kita bayangkan seperti itu jadinya, tapi kalau misalnya yang positif kita akan menjadi positif. Nah, di dalam metode Cana kita akan memasukkan informasi yang positif ke dalam memori kita atau di hipokampus kita. Di Cana itu ada rumus yang namanya kita tuliskan di sini ya, yang namanya I plus E kemudian plus bukan E ya, tuh saya lupa. I plus P I plus P plus E dan plus A. Kemudian menjadi realitas baru. Nah, maksudnya apa? Tadi kita mendiskusikan mengenai informasi dan memori yang masuk di hipokampus. Di sini, nah, dia berperan untuk rewrite, ya. Jadi menulis ulang apa yang kita yakini sebelumnya. Ya, kalau kita, misalnya contoh kecil ya, tadi saya mendengar dari Erli ada cerita anak yang orang tuanya menganggap anaknya ASD, padahal faktanya enggak katanya. Nah, berarti informasi yang ada dalam pikiran orang tua itu adalah anaknya autis, ya. Atau ada lagi misalnya anaknya nggak bisa, atau kita sendiri meyakini anak yang kita dampingi itu seperti apa. Nah, kalau itu negatif, kita ganti. Karena tadi kita tahu itu bisa menjadi bahaya. Ya, akan disimpan di ingatan, di hipokampus. Kemudian ketika kita mengambil sebuah keputusan juga akan didasarkan pikiran-pikiran negatif itu. Misalnya
Saya mau pakai media apapun, saya mau pakai strategi belajar apapun, nggak akan bisa. Anaknya memang nggak bisa, mau gimana lagi. Nah, akhirnya keputusannya juga keliru, ya, tidak mengupayakan anak untuk bisa berkembang karena dia sudah menganggap ya anak memang nggak bisa tadi di prefrontal cortex-nya. Kemudian dia terus melakukan itu, artinya mengambil keputusan yang ya udahlah ngajar seadanya, toh dia juga nggak akan berkembang. Karena saya dapat informasi misal ya dari buku, ternyata anak tunagrahita itu ya memang nggak bisa memahami hal-hal yang abstrak, dia hanya di batas kemampuan usia anak SD kelas 6, dia tidak bisa berkembang lebih dari itu misal. Nah itu tadi kan di hipokampusnya sudah masuk sebuah memori, ya, kemudian ketika pengambilan keputusan dia tidak melakukan apapun, dia berpasrah pada keadaan, sehingga terus sudah dilakukan diambil oleh basal ganglia ya menjadi sebuah kebiasaan, akhirnya ya anak pun tentu tidak akan berkembang, toh dia tidak melakukan apapun karena sudah memiliki ingatan di hipokampus yang tidak tepat, akhirnya menjadikan pribadi dan karakter dirinya dan juga anak ya berarti kurang baik. Jadi begitu berdampaknya persepsi kita mengenai anak. Jadi di dalam I yang pertama kita akan melakukan niat ya, niat atau tujuan mengulang atau memperbaharui tujuan kita, persepsi kita, niat kita, boleh kita katakan seperti itu di dalam I ya. Jadi misalnya ketika kita mendampingi anak, kita niatkan anak ini karena dia misalnya kita persepsikan dia hebat, nah anak ini akan berkembang dengan optimal di I itu. Jadi semacam kita membuat setting goals ya, menentukan tujuan-tujuan yang berdasarkan data-data atau informasi positif di dalam hipokampus kita. Nah demikian pun juga kita ya, kalau kita menganggap misalnya diri kita seperti apa saat ini, itu bisa disusun ulang. Misalnya kita menganggap diri kita pemalas, harapannya kan rajin. Kita menganggap diri kita penakut misalnya, berarti kan harapannya kita menjadi pemberani. Itu ditulis ya di dalam list, baik untuk diri kita maupun juga anak. Nah semua harus melakukan, terutama yang mendampingi anak-anak nih. Kalau yang untuk anak, kalau yang belum mendampingi anak ya berarti untuk dirinya. Ya, saat ini kita punya informasi apa di hipokampus mengenai diri kita atau mempersepsikan diri kita seperti apa. Kalau itu negatif, ganti. Tidak ada lagi negatif. Coba saya ingin tahu. Tulis di chat bagaimana kita mempersepsikan diri kita saat ini. Selain tadi yang hebat, jenius, dan berhati tulus. Ya, tulis ya. Mempersepsikan tentang diri kita seperti apa saat ini. Ayo, saya tunggu chatnya. Ini I yang pertama di dalam metode Cana ya. Mana belum? Ayo. Saya menunggu. Jangan ada yang ragu. Kita harus yakin dengan diri kita dan kita yakin dengan diri dan kita berani menyampaikan diri kita seperti itu adanya. Ya, kalau positif. Kalau ada yang negatif berarti kita akan tulis ulang. Rewrite. I itu intensi ya. Niat atau tujuan. Mana belum? Yang chat? Sukses. Oke. Siapa lagi?
Sukses nih baru Mbak Nadia. Kita mempersepsikan diri kita seperti apa. Sebanyak-banyaknya ya, nggak mesti satu kata. Misalnya, ayo, saya mau tulis juga lah ya. Ayo. Terus berani. Ayo. Mana? Belum ada? Oke, kuat, sabar, kuat. Ayo, yang lain. Yang satu orang boleh banyak ya. Sebanyak-banyaknya. Telaten. Kompeten. Ayo, kalau terasa kita ragu menuliskan, nah, tandanya adalah ada sesuatu yang harus kita perbaiki di hipokampus kita. Ya, yang nanti harus adik-adik lakukan. Jadi, misalnya yang ditulis tuh ternyata kok kebanyakannya negatif ya. Nah, itu harus kita ganti. Caranya adalah di dalam sebuah kertas ya, katakanlah ya ini hilang. Nih, misalnya ini sebuah kertas nih kan. Ada 2 tabel. Yang ini, tabel yang pertama ini diisi dengan pernyataan-pernyataan yang saat ini yang kita nyatakan diri kita yang tadi kita tidak berani tulis itu karena kan nggak boleh negatif ya. Nah, misalnya di sini kan masih negatif. Nah, di sini kita tulis lagi, kita tulis ulang yang positif. Berarti kebalikannya. Kalau tadi misalnya merasa saya kok lola misalnya ya, kurang pintar, di sini berarti kita bilang saya pintar. Kok saya sukanya rebahan, saya males. Oh, di sini kita ganti berarti saya rajin. Kok saya kayaknya agak kurang tanggung jawab. Oh, di sini kita ganti saya tanggung jawab ya, positif. Tapi jangan pakai kata kebalikan. Misalnya gini. Saya apa ya? Saya pemalas misalnya awalnya. Di sini kita bilang saya tidak malas. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi tidak menggunakan kata tidak atau bukan atau enggak, tapi dia harus positif. Jadi kalau pemalas dia rajin gitu. Nah, itu lakukan sendiri. Ya, karena setelah 21 hari ke depan kita akan melakukan ini lagi. Ya, kita akan bertemu lagi dan kita akan tanya satu-satu. Apa yang sudah terjadi perubahannya. Tulis sebanyak mungkin persepsi kita tentang diri kita. Nah, kalau ada yang mendampingi anak, artinya apakah itu shadow atau orto, tulis persepsi kita mengenai anak itu. Ya, yang saat ini, misalnya, kok anak kita agak sulit memahami instruksi, misalnya. Kok anak kita bikin susah, dia nggak patuh, misalnya ya. Kalau adik-adik punya persepsi seperti itu. Nanti ditulis di sampingnya di sini ya yang kebalikannya. Ya, lakukan itu. Boleh mulai besok tidak apa-apa, biar setelah ini nanti istirahat dulu misalnya. Besok boleh. Nanti kita akan hitung ya berjalan waktunya mulai besok sampai 21 hari ke depan dan kita akan adakan lagi pertemuan ini. Oke. Saya akan coba cek lagi tadi saya kuat, giat, menerima, mau berusaha. Oke, bagus. Terus bidadari surga. Masya Allah. Oke, Winda adalah wanita muda dengan daya juang yang tinggi, pantang menyerah. Apa yang dilakukan dapat bermanfaat. Masya Allah, luar biasa. Bagi orang lain calon istri dan menantu idaman, terhormat, cerdas, cantik, talenta mengurus rumah dan keluarga dan calon dari surga. Ya, bagus sebanyak mungkin. Semakin banyak yang positif itu semakin baik. Kalau tadi misalnya kok kita nggak nemu yang positifnya,
Gak apa-apa, tuliskan saat ini yang persepsi yang ada, tapi kita ganti itu. Saya sukses, saya hebat, saya kuat, saya sabar, ikhlas, keren. Oke, luar biasa. Ya, bagi yang belum menulis nanti boleh ditulis lanjutan ya di bawah ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu yang dilakukan adalah plus P. I tadi adalah intensi ya. Di metode caranya intensi, dan P dan intensi itu tadi tujuan ya atau niat ya yang jelas. Kemudian P itu adalah pikiran ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah kita sudah menetapkan niat dan tujuan yang jelas, kemudian kita melakukan atau mengemasnya dalam pikiran yang positif. Setelah kita bilang bahwa saya pintar, kita udah menggantikan di sini kan. Nah, saya pintar misalnya. Saya pemberani. Kemudian tadi saya tangguh, saya kuat. Ketika adik-adik menemukan sebuah kejadian yang dia balik ke pola lama, artinya di hipokampus kita masih tersimpan data lama. Kan kita lagi rewrite ya. Tapi kok jadi balik lagi? Saya kan bilang diri saya hebat. Diri saya tangguh misalnya, kok tiba-tiba masa sih misalnya. Bayangkan adik-adik sudah memiliki mindset yang misalnya di sini negatif ya, sudah menjadi sebuah tadi perilaku yang sadar dilakukan berulang-ulang, kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi sebuah karakter. Kita mau ganti dengan informasi yang baru saat ini, yang itu 5%. Adik-adik baru ibaratnya 5% ini sesuatu yang sudah berubah gitu ya dalam diri kita. Di hipokampusnya itu baru 5% dibanding dari 95%. Tentu 95% ini akan melawan yang 5%. Berarti kan logikanya dia jadinya kalah dong, Bu. Apa akhirnya kita menjadi balik ke pola lama kita? Nah, maka dari itu kita akan membuat sebuah kondisi ya yang akan membentuk kebiasaan baru yang melewati cana ini. Tadi kita baru sampai ini ya, sampai kita membahas I dan P nih. Maka kita harus mengulang ya, melakukan rekondisi tubuh ya untuk pikiran yang baru. Jadi kita ganti tadi pikiran lama dengan pikiran yang baru, kemudian itu I-nya kan. Nah, plus P-nya kita jaga terus itu pikiran positif dan jangan biarkan pikiran negatif masuk. Karena P itu adalah pikiran dan pikiran itu harus positif. Kalau tiba-tiba ragu, masa sih? Tidak boleh kita membiarkan pikiran kita mensabotase niat kita yang baru. Ya, si P ini tuh adalah pikiran positif. Ya, I tadi tujuan yang jelas, ya, tujuan baru yang jelas. P ini adalah pikiran positif, semuanya positif. Tidak boleh sama sekali kita ada berpikir negatif. Kalau kita ada berpikir negatif, kita kembali ke pola lama yang tadi kita yakini sebelumnya itu yang udah terbentuk jadi karakter lah ibaratnya. Pikiran negatif ini akan menjadi I. Ya, tujuan itu. Makanya hati-hati menjaga pikiran agar terus positif. Kemudian setelah pikiran plus E itu apa? E itu adalah emosi. Ya. Emosi. Adik-adik perlu diketahui, tadi saya belum
menjelaskan mengenai bagaimana informasi itu masuk ke hipokampus. Nah, ada yang namanya RAS ya, di draft tulisan kemarin itu ada juga, di teks tulisan kemarin ada juga mengenai RAS. RAS itu adalah Reticular Activating System. RAS itu apa? Nah, RAS itu berfungsi untuk menyaring informasi yang masuk ke dalam otak kita, yang dia akan simpan di hipokampus untuk diteruskan ke memori jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ada RAS namanya. Nah, si RAS ini akan menyaring sebuah informasi melalui apa? Melalui 4 hal. Yang pertama, ketika informasi itu masuk ke hipokampus, dia yang penyaringan pertama itu adalah sesuatu yang dia anggap penting. Ya, kalau kita menganggap sesuatu itu penting, maka akan tersimpan di hipokampus. Tapi kalau nggak penting, itu biasanya akan ada yang bilang, kok saya masuk telinga kiri keluar telinga kanan ya? Karena tidak menganggap penting. Jadi kita tidak menyimpan atensi di dalamnya. Ada intensi ya dan ada atensi. Tidak menyimpan atensi di dalam, sehingga dia nggak tersimpan tuh. Kayak misalnya kalau adik-adik kuliah, atau bahkan saat ini ya bisa jadi. Kalau saat ini adik-adik tidak menganggap ini penting, itu bisa keluar telinga kiri dan keluar telinga kanan. Bu, saya anggap ini penting kok Bu, tapi kenapa ya kok saya kayak lupa-lupa lagi. Nah, RAS ini juga dia menyimpan informasi di dalam otak, setelah dia anggap penting, yang kedua diulang-ulang. Ya, misalnya pertama kita masuk tuh, terus kok lupa lagi, makanya penting untuk mengulang-ulang supaya tetap tersimpan di hipokampus. Kemudian yang ketiga, emosi. Nah, libatkan emosi di dalamnya. Makanya tadi kita ada bicarakan mengenai I plus P plus E. Nah, E ini emosi. I itu adalah kita anggap itu penting. P itu adalah tadi pikiran positif yang terus diulang ya. Jadi nggak boleh, pokoknya setiap ada pikiran negatif, nah kita ulang lagi dengan pikiran positif kita, terus diulang-ulang. Artinya metode Chana ini dia ingin mengenalkan sebuah informasi keras agar dimasukin ke hipokampus, karena sesuatu ini sudah dianggap penting. Yang kedua, dia diulang-ulang berupa sebuah tadi kata-kata positif ya, pengulangan, saya hebat kok, saya hebat, saya bisa, untuk menghindari dari pikiran negatif. Kemudian libatkan emosi. Nah, emosi di sini sebenarnya ada 2, emosi positif dan negatif. Nah, tapi kita tidak gunakan yang negatif, kita gunakan yang positif. Jadi sebuah, Bu kenapa kok saya selalu ingat kejadian yang menyakitkan itu? Nah, itu karena melibatkan emosi. Udah ada kata menyakitkan, ya berarti ada emosi di dalamnya, tapi emosinya negatif. Saya terluka, saya ingat sekali orang itu yang pernah menyakiti saya, berarti dendam gitu kan. Luka lama, itu emosi. Saya nggak pernah akan melupakan hal itu. Misalnya itu ada pelibatan emosi. Nah, kalau yang negatif, jangan kita pakai, karena tadi balik lagi, ketika emosi yang di dalam itu adalah negatif, maka yang tersimpan di hipokampus itu tadi juga dia hal negatif yang bisa berdampak ke pengambilan keputusan yang jadi negatif. Akhirnya ketika itu dilakukan sebuah tindakan, dia terus diulang menjadi kebiasaan, dan dia bisa menjadi kepribadian yang negatif. Nah, jadi gimana Bu kalau sekarang saya sudah banyak mengingat peristiwa-peristiwa negatif, tadi rewrite lagi. Relate-nya itu kita mempersepsikan hal itu menjadi hal yang positif. Atau bisa juga kita melepaskan perasaan atau emosi-emosi itu. Ya, dirilis, dilepas, saya relakan perasaan itu, saya lepaskan perasaan itu, dibalik ke ridho ya sebenarnya. Gitu, karena si rasi ini dia memasukkan informasi tadi ke hipokampus ketika disertai dengan emosi yang tinggi. Nah, tapi kita mau emosinya positif. Jadi I plus P plus E. Nah, rasakan yang tadi adik-adik lagi rewrite tentang persepsi dirinya ya. Oh, saya ini pintar. Nah, itu rasakan dengan emosi yang tinggi. Bentuk syukur yang membuncah gitu ya. Kebahagiaan yang luar biasa gitu. Alhamdulillah saya jenius.
saya orang yang berhati tulus, berempati tinggi, yang senang membuat orang lain bahagia, tapi rasakan dengan emosi, tidak hanya sekedar P, pikiran positif yang dia disebutkan melalui kata-kata atau afirmasi ya. Itu E-nya. Kemudian selanjutnya A. Nah, A ini action ya, lakukan. Ini kita lagi bicarakan metode Chana yang diterapkan untuk diri dulu ya. Nah, karena kalau ke anak-anak nanti akan beda juga. Jadi I-nya itu sederhananya tadi tujuan yang jelas ya. P-nya itu pikiran positif, E-nya itu emosi, dan A itu adalah aksi. Nah, di metode Chana ini ada yang namanya melakukan langkah-langkah atau kegiatan ya. Jadi kegiatan yang ini adalah afirmasi ya, mengulang-ulang kata positif tentang diri. Atau tentang anak, tentang apapun pokoknya harus positif nih. Yang P tadi nih. Jadi A itu sebenarnya nyambung lagi, balik lagi ke sini. Action-nya itu adalah yang P, afirmasi, kemudian yang E itu dengan visualisasi ya. Kita membayangkan, tapi membayangkannya itu dengan rasa. Jadi kita membayangkannya itu untuk membantu merasakan gitu. Jadi kuncinya itu adalah dari perasaan, bukan hanya sekedar membayangkan. Kemudian kalau ke anak itu ada ditambah A. Ke diri kita juga bisa ya, penambahan A-nya itu, action-nya itu adalah kita menyentuh diri kita, misalnya dada kita memberikan apresiasi ya, ketika kita sudah melakukan hal yang baik, atau ketika visualisasi juga kita menyentuh diri kita, ada actionnya, kamu hebat dan saya merasakan diri saya hebat misalnya, dan setiap melakukan tindakan ya, artinya apa, yang P dan E ini setelah kita pikirkan dan rasakan, tentu akan ada action, kita melakukan hal itu, saya pintar, atau misalnya saya baik gitu ya. E-nya itu saya merasakan saya baik, A-nya itu saya melakukan hal-hal baik, dan kita apresiasi diri kita. Ada penambahan di dalam metode Chana itu juga refleksi ya, bentuk syukur dan juga pelepasan. Nah, ini A-nya kalau kita tulis seperti ini ya. A-nya itu dia sebenarnya berputar lagi ke P, ke E. Nah, atau kita sebut seperti ini. A-nya itu ada afirmasi, ya, visualisasi, kemudian saya ganti kertas aja ya. Tadi yang A-nya ya adalah afirmasi, visualisasi, kemudian mengapresiasi dan merefleksi. Dua nih, merefleksi dan merilis. Nah, tadi action yang dimaksud di rumus itu terdiri dari 5 ya totalnya, ada 5 hal ini. A, afirmasi. Saya tadi misalnya saya pintar kah, saya bijak, saya dermawan dan sebagainya. A, visualisasi kita membayangkan dan merasakan hal itu sudah nyata adanya sehingga kita mensyukurinya dengan perasaan positif. Kemudian A di sini adalah apresiasi, apresiasi diri. Kalau yang visualisasi di sini adalah bentuk syukur kita ke Allah ya. Kalau yang A ini adalah apresiasi diri kita. Visualisasi itu mengimajinasikan ya, dengan dia merasakan ya. Kemudian A-nya itu adalah mengapresiasi, dan R-nya ini adalah merefleksi. Merefleksi itu, wah saya berhasil misalnya hari ini saya sudah melakukan
hal-hal yang baik misalnya ya. Kemudian rilis itu ketika kita merasa tidak puas dengan apa yang kita jalani hari ini, kita melepaskan itu, meridoi ya ibaratnya. Kalau ke anak apa? Kalau ke anak misalnya kita bilang kamu bisa, atau saya yakin anak yang saya dampingi hari ini patuh misalnya, kemudian dia bisa bicara misalnya, dia bisa memahami instruksi kita, visualisasi kita bayangkan itu nyata dan saat ini terjadi ya, kita rasakan begitu kita bahagianya. A-nya itu kita bilang ke anak, kamu hebat, sambil misalnya mengelus kepalanya, kamu hari ini bisa misalnya ya, kita bilang seperti itu. Kemudian yang R, nah ketika kita udah selesai misalnya ngajar, R yang pertama tuh refleksi, oh saya berhasil tadi, alhamdulillah ya Allah terima kasih. Kemudian kalau kita ada menganggap hal yang kurang sempurna, saya lepaskan perasaan-perasaan negatif saya tadi misalnya. Nah ini dilakukan kapan? Nah idealnya yang A, afirmasi dilakukan pagi hari ketika baru bangun. Ya, kita lakukan untuk diri kita, dan kalau untuk anak, afirmasi ini bisa dilakukan ketika di gerbang menuju sekolah misalnya. Ya, ketika di gerbang mau masuk sekolah. Kemudian 5 menit ya idealnya. Kalau pas bangun tidur itu bisa nampaknya dilakukan 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena ketika 3 menit pertama, ketika kita mengafirmasi itu, ini 5 menit ya, visualisasi juga 5 menit ya. Totalnya misalnya jadi 10 menit kita sambil mengucapkan dan sambil merasakan, membayangkan, merasakan. Nah, otak kita itu sedang membentuk sel-sel, bukan sel, sinaps ya. Sinaps yang saling berkait ya, membentuk sebuah jaringan baru di dalam otak. Ketika itu terbentuk jaringan baru itu, maka kita akan merasakan sesuatu yang baru di tubuh kita, misalnya entah itu rasa semangat, rasa bahagia, jadi rasa senang, rasa termotivasi gitu. Kenapa? Karena otak-otak itu dia menghasilkan zat-zat tertentu ya ke dalam tubuh, dan tubuh itu yang akan melakukan aksi. Ketika melakukan aksi, berubahlah realitas kehidupan kita. Nah, itu ada lagi di dalam metode Chana, di teks kemarin itu yang namanya neuroplastisitas ya. Jadi adanya perubahan struktur otak. Gitu. Kemudian tadi ya pagi-pagi di 3 menit pertama itu terjadi terus perubahan itu, makanya baiknya 5 menit tuh biar lebih maksimal. Kemudian A yang tadi ya, sesering mungkin lah apresiasi diri kita, atau tadi anak ya, anak kamu hebat, sampaikan itu dengan tulus. Kemudian yang R kedua ini, R2 refleksi dan rilis itu dilakukan malam hari sebelum tidur. Gitu adik-adik. Terus dilakukan tiap hari konsisten selama 21 hari. Begitu ya. Nah, di proses yang kita lakukan, otak ini akan menghasilkan sebuah gelombang listrik sebagai hasil dari aktivasi neuron yang tadi sudah mulai terkoneksi ya, membentuk jaringan baru. Nah, dia akan menghasilkan gelombang listrik. Dan gelombang itu bisa diukur melalui EEG tuh biasanya. Dan terbagi gelombang otak itu menjadi beberapa jenis. Ada yang disebut delta, theta, alpha, beta, gamma. Itu pernah mungkin ya adik-adik tahu, oh ini lagi gelombang apa? Gelombang theta misalnya. Nah, gelombang theta ini gelombang yang penting ya untuk kita menghasilkan sebuah intuisi. Misalnya ini gimana ya anak-anak nih kayak gini.
tanya ke siapa nih, misalnya nggak ada tempat yang bertanya, yang paling bisa menjawab adalah diri sendiri melalui intuisi. Nah, intuisi itu adalah petunjuk Allah sebenarnya. Nah, itu ada di gelombang theta. Gelombang theta itu ketika apa? Ketika biasanya pas kita tuh nggak mikir sebenarnya, dalam hening, ya. Kita lagi nggak mikir apapun, tiba-tiba muncul sesuatu. Biasanya kalau orang tuh ada di fase meditasi gitu ya, atau zikir lah ya kalau bahasa kita tuh. Tapi yang bukan kita tuh fokus gitu, bukan. Nah, ada yang namanya lagi alpha. Nah, ini di gelombang alpha ini 8 sampai 12 Hz biasanya dia di relaksasi. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik ngerasa ketika ngerjakan sesuatu kok makin pusing, stres gitu pikiran. Itu artinya tidak rileks ya, tidak rileks itu dia biasanya otak ini menghasilkan sebuah hormon tertentu, hormon stres namanya. Yang membuat otak kita yang nggak bisa stuck gitu, nggak bisa berpikir dengan baik. Tapi kalau kita misalnya rileks, bahagia gitu ya, gembira, tidak dalam kondisi yang stres, nah kita menghasilkan sebuah hormon bahagia dan itu membantu mempercepat kerja otak. Nah, itu biasanya ketika rileks itu ada di gelombang alpha. Nah, gelombang alpha ini juga baik ya ketika kita lakukan afirmasi itu, jangan afirmasi yang dalam keadaan, "Oh, kamu harus seperti ini," misalnya. Terpaksa tertekan, nah itu nanti nggak berhasil. Tapi rileks. Nah, dan bahkan misalnya tadi pas bangun tidur tuh kita di gelombang theta itu. Ibaratnya kalau orang bilang lagi ngumpulin nyawa. Nah, ketika memasukkan afirmasi ke gelombang theta itu langsung biasanya cepat masuk di hipokampusnya. Dia lewat jalan ini. Jalan pikiran bawah sadar. Ya, biasanya kita mungkin pernah mendengar ada yang namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, ternyata yang paling berpengaruh besar pengendali hidup kita itu adalah pikiran bawah sadar kita. Yang tadi yang diambil alih oleh ganglia tadi ya, sebuah kebiasaan pola lama gitu. Misalnya tiba-tiba ada sebuah tawaran, terus kita tiba-tiba jadi takut, nggak mau, padahal kita mikir, oh itu bagus sebenarnya, tapi kita kok nggak mau. Pikiran bawah sadar kita yang sudah mengambil alih. Nah, tapi kalau adik-adik menggunakan metode Cana ini terus-menerus, tadi dia bisa berubah. Ya, bisa merubah realitas yang ada saat ini. Kemudian si energi tadi ya, atau gelombang listrik tadi, dia akan beresonansi ya dengan ada yang namanya medan kuantum. Ya, jadi ada namanya fisika kuantum yang meyakini bahwa semua materi yang ada di dunia ini dia terdiri dari partikel-partikel kecil. Kalau dilihat di mikroskop, sesuatu yang kita duduki, misalnya kursi ini, itu tidak benar-benar terasa ya, atau tersentuh menjadi sebuah kursi, tapi ketika di mikroskop itu dia berupa sebuah partikel-partikel kecil ya yang saling bergerak ya. Misalnya ada atom itu ada neutron, proton, elektron, terus di dalamnya lagi itu ada inti atom, dan terus lebih kecil dan semua itu tersusun dari partikel-partikel yang sama, yang membedakan hanya jumlah atau gerakannya ya, sehingga menandakan itu halus, misalnya kasar, itu misalnya kenyal, misalnya keras gitu. Nah, itu semua akan saling terkait di dunia ini, sehingga tadi apa yang gelombang otak kita pancarkan, dia juga akan berpengaruh kepada alam semesta ini. Makanya terbentuklah realitas baru. Kenapa misalnya ketika kita ingin menghindari seseorang, tapi kok kita ketemu aja sama orang itu misalnya, padahal kita nggak mau ketemu. Pernah nggak mengalami itu? Nah, itu ya memang nggak mau ketemu, tapi kamu terus memikirkannya, ketariklah dia.
akhirnya ketemu, misal ya. Atau kita nggak mau terjadi lagi kejadian itu, tapi kok jadi lagi kejadian. Karena kita terlalu berfokus mengulang-ulang, nggak mau kejadian kayak gitu, nggak mau kejadian kayak gitu. Akhirnya ya kejadian. Ya, jadi hati-hati dengan apa yang benar-benar menjadi fokus pikiran kita ya. Jadi kalau kita nggak mau mengalami sesuatu, jangan dipikirkan. Ya, karena otak kita itu tidak mengenal sesuatu yang kita inginkan dan kita tidak inginkan, tapi tergantung kita fokusnya kemana. Kalau kita misalnya terlalu ketakutan hari ini menjadi hari kegagalan kita, misalnya entah itu dalam presentasi atau bisa dalam apapun, jangan pikirkan gagalnya. Karena itu bisa menjadi kenyataan karena fokus kita ke situ, tapi pikirkan adalah keberhasilan misalnya. Makanya kenapa kita harus di P tadi berpikir positif karena kita memfokuskan hal itu ya. Kemudian apalagi ya yang ingin saya sampaikan, pada intinya itu sih ya. Jadi Cana itu terbentuk dari yang tadi kita diskusikan, I plus P plus E plus A dan realitas baru. Jadi kalau seseorang ingin menciptakan realitas baru, maka dia harus menjadi pribadi yang baru. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin sukses, tapi yang kita lakukan ketika bangun tidur, misalnya hanya rebahan, terus ketika kita menjalani hari banyak mengeluh, misalnya ketika kita melakukan sesuatu tidak maksimal, terus misalnya kita lakukan itu pola itu terus berulang, tapi kita mengharapkan sesuatu yang berbeda tanpa merubah apapun di diri kita, yaitu menjadi sebuah mimpi. Jadi kita harus menjadi pribadi yang beda untuk menciptakan realitas baru. Pribadi yang berbeda tadi itu maksudnya kita mempersepsikan diri kita dengan cara yang berbeda. Ya, jadi kalau kita tadi berharap ingin sukses, tapi kita tidak merubah apapun dalam diri kita, tidak terjadi kesuksesan itu. Ya, makanya ada lagi ayat ya, Allah tidak merubah suatu kaum sebelum mereka merubahnya. Rubahnya dengan apa? Dengan I-nya tadi, di awal di I-nya aja berubah. Jadi kita merubah di dalam otak kita, nggak perlu merubah yang di luar diri kita. Nggak perlu merubah kebiasaan luar kita. Misalnya kita memaksa diri kita untuk, biasanya kita malas beres-beres, jadi beres-beres. Nggak, kita cukup merubah dari pikiran dulu. Nanti semuanya akan berubah. Seperti itu. Sampai di situ adik-adik. Ada yang mau disampaikan? Ada nggak? Gitu ya. Tantangannya adalah nanti ya kita akan kembali ke pola lama. Itu yang akan menjadi tantangan. Misalnya kita bilang 21 hari. Nanti ketika ditanya dilakukan tidak? Bisa jadi tadi pikiran 95% kita itu akan mencoba melawan hal yang baru yang dia belum pernah kenali. Ya. Awalnya akan seperti itu. Dia perlu beradaptasi.
tapi terus kita lawan, kita lakukan itu. Sehingga ketika kita terus lakukan selama 21 hari, maka tubuh kita akan merasa, oh itu sesuatu yang sudah familiar. Artinya kalau adik-adik terbiasa berpikir negatif, terus paksakan di 21 hari itu, sehingga lawanlah tadi kebiasaan lama yang 95% dengan 5% yang baru. Karena dia sudah tidak dipakai lagi ingatan itu, diganti dengan ingatan yang baru. Nah, maka terciptalah realitas baru. Itu yang kita lakukan untuk anak-anak kita. Kalau dulu misalnya kita meyakini anak itu seperti apa, nah sekarang kita yakini dengan yang positif, biarkan orang lain beranggapan negatif, kita tidak, jangan pernah terpengaruh. Kita berusaha di 21 hari itu terus positif dan nanti bisa berubah realitasnya sesuai dengan apa yang kita yakini. Oke, gimana nih? Kira-kira mau melakukan nggak di 21 hari ini? I plus P plus E plus A. A-nya yang tadi ya, kegiatan harian, afirmasi, visualisasi, kemudian apresiasi dan 2R. 2R tadi refleksi dan rilis. Nah, siap nggak melakukan itu selama 21 hari ke depan? Nah, saya mau mendengar jawabannya. Silakan di chat. Siap nggak? Lakukan untuk diri dan juga untuk anak ya. Ayo, siap nggak? Saya sambil nunggu jawabannya nih. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang itu menunggu untuk benar-benar mau berubah ya. Mungkin sampai sesuatu yang parah terjadi gitu. Ya, nanti aja deh Bu. Coba ya kalau saya tanya, siapa yang kemarin udah selesai baca buku Loa? Siapa yang kemarin sudah selesai baca buku Magnet Rezeki? Siapa yang sudah selesai baca buku salah satu lagi tuh? Kok saya jadi lupa juga, Repent. Ayo, siapa yang udah nonton video? Siapa? Misalnya, ya Bu, saya tahu itu memang harus tonton, harus dibaca, tapi kenapa tidak melakukan? Tadi itu biasanya kebanyakan orang-orang menunggu untuk benar-benar berubah sampai sesuatu yang parah terjadi. Mereka menunggu sampai egonya diturunkan ke level yang sangat rendah ya, sesuatu yang misalnya menjadi titik tonggak perubahan ya, sampai egonya diturunkan ke level yang sangat rendah sehingga mereka udah tidak bisa lagi menjalankan kebiasaan lama mereka. Terus saat itulah mereka mulai memperhatikan bagaimana, oh kayaknya harus ada yang saya perbaiki dari cara berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, pertanyaan saya, kenapa masih menunggu? Kenapa mesti menunggu misalnya merilis emosi? Kenapa mesti menunggu merubah diri? Kenapa mesti menunggu tidak sekarang? Siap nggak untuk melakukan perubahan kecil untuk sesuatu yang besar? Coba dijawab, siap tidak? Siap. Oke, 21 hari ke depan. Siap yang lain? Oke. Yang lain siap tidak? Siap, bagus. Coba, siap nggak? Pertanyaan selanjutnya ya, sambil juga menunggu jawaban siap tidaknya. Siapa di sini yang percaya bahwa cara kita berpikir
memiliki dampak pada realita hidup kita. Siapa yang percaya bahwa bagaimana cara kita berpikir itu memiliki dampak pada realita hidup kita? Setelah tadi menjawab siap ya, pertanyaan selanjutnya, siapa yang percaya bahwa cara kita berpikir memiliki dampak pada realita hidup kita? Siapa yang percaya? Kalau ada yang percaya bilang saya gitu ya. Siapa yang percaya? Silakan jawab di chat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa di sini yang bangun pagi hari secara sadar menciptakan masa depan melalui pikirannya? Besok deh ya, siapa di sini yang akan bangun di pagi hari yang secara sadar menciptakan masa depan melalui pikirannya? Siapa? Belum ada yang jawab. Kemudian alasan terbesar kenapa orang-orang tidak melakukan dengan menciptakan masa depan melalui pikirannya itu karena orang-orang tidak benar-benar percaya itu. Kalau kita benar-benar percaya bahwa kita bisa menciptakan masa depan melalui pikiran, apa kita akan melewatkan satu hari saja dengan tidak melakukan langkah-langkah Cana tadi? Akankah kita membiarkan pikiran negatif atau sesuatu yang tidak ingin kita alami terlintas di benak kita kalau kita percaya ya bahwa pikiran bisa merubah realitas hidup kita? Jadi menurut ilmu saraf, nih saya sambil terus menungguin ya jawaban ya adik-adik ya. Jadi menurut ilmu saraf, otak ini diatur untuk mencerminkan segala sesuatu yang kita ketahui dalam hidup kita. Ya, jadi otak kita, adik-adik, itu mencerminkan segala sesuatu yang kita ketahui dalam hidup kita. Makanya hati-hati dalam menyimpan sebuah informasi. Nah, jadi sebenarnya otak kita itu dia sifatnya itu netral ya. Dia sebenarnya tidak bisa mengetahui hal apapun tentang lingkungan sebenarnya. Tapi dia mengingat sebuah ingatan, sebuah memori. Ya, tentu ingatan itu terbentuk ketika sesuatu sudah terjadi gitu, sesuatu sudah dialami. Ya, jadi otak kita tuh dia netral. Begitupun juga pengaruh-pengaruh lingkungan gitu. Sebenarnya dia juga netral, tergantung dari apa yang kita persepsikan tadi. Persepsi itu terbentuk dari ingatan, ya. Jadi saling saling keterkaitan, saling berkaitan satu sama lain. Intinya di dunia ini tidak ada sebenarnya masalah ya. Yang ada itu adalah bagaimana tadi kita mempersepsikannya. Jadi suatu kejadian itu bersifat netral tergantung kita memaknainya. Dan otak kita pun dia sebenarnya juga netral tergantung dari ingatan yang kita peroleh untuk memaknai sebuah sesuatu. Makanya ketika ada sesuatu yang terjadi, kalau kita maknai dengan positif, semuanya menjadi positif. Makanya ada lagi entah ayat entah hadis ya yang mengatakan bagi orang beriman sesuatu itu semuanya baik. Apapun yang terjadi itu akan baik. Mau hujan, mau panas itu baik. Mau misalnya ada uang atau nggak ada uang misalnya itu baik. Mau apapun lah terjadi dalam kehidupannya itu menjadi baik karena persepsinya semua positif. Ya, sekarang tergantung siapa yang mengendalikan otak kita. Ya, siapa yang bisa mengendalikan otak kita selain diri kita kan? Tapi entah kenapa kita itu terkadang lupa
lupa ya untuk mengendalikan otak kita. Maksudnya gimana, Bu? Lupa mengendalikan otak kita? Iya, misalnya kita kita mengingat sebuah ingatan yang itu pahit, terus terperangkap pikiran kita dan bahkan diri kita ini ada di kepahitan itu sampai kita sakit karena mengenang kepahitan itu. Jadi kita tuh jarang hidup di masa sekarang, lebih banyak biasanya di masa lalu. Ya, mending kalau masa lalunya semua positif, tapi kalau negatif kita akan terus berputus asa dalam meratapi mungkin kegagalan, menangisi kesedihan masa lalu, gitu ya. Kita terperangkap di dalamnya. Padahal hidup kita adalah saat ini yang dia sebenarnya bersifat netral. Yang memaknai itu adalah ingatan atau informasi masa lalu. Makanya kita juga harus hati-hati mempersepsikan sesuatu di masa depan karena dia akan menjadi sebuah ingatan masa lalu. Gitu. Jadi kita seringkali mengalami kesulitan untuk tetap berada di masa sekarang. Ya. Banyaknya mengenang masa lalu. Sehingga kita harus berlatih mengkontrol pikiran kita gitu ya. Adik-adik itu poinnya. Sip, sampai di sini mengenai cana. Jadi cana itu adalah sebuah metode ya. Metode yang bisa kita katakan simple ya, sebenarnya sederhana. Pokoknya ingat rumusnya adalah metode cana itu punya rumus I plus P plus E plus A sama dengan realitas baru. Jadi kalau kita mau merubah anak, itu pertama adalah mulai dari merubah pikiran kita, ya, mindset kita, persepsi kita. Mindset itu udah sangat dalam ya, sudah sangat persepsi yang sudah berakar mendalam. Nah, ini persepsi kita tentang anak dan termasuk tadi diri kita. Oke. Sampai di sini mungkin ya Mbak Erli. Silakan adik-adik kalau ada yang mau disampaikan. Nanti kita bertemu lagi di 21 hari ke depan dan akan bercerita mengenai perubahan dalam diri kita masing-masing dan juga dalam diri anak-anak yang kita dampingi. Jadi lakukan, yang perlu dicatat itu I yang sekarang, ya, intensi yang sekarang, kemudian nanti realitas baru di 21 hari mendatang tentang diri kita dan juga anak kita. Ini sebenarnya bisa juga nggak menunggu 21 hari, 3 hari juga bisa, asal di sepanjang hari kita melakukan itu. Jadi bukan cuma tadi pagi, terus malam gitu ya, tapi di sepanjang hari. I plus P plus E-nya itu atau di A-nya itu tadi afirmasi, visualisasi, kemudian apresiasi, kemudian refleksi dan rilis itu dilakukan sepanjang hari. Nah, itu bisa 3 hari juga berubah langsung realitas kehidupan kita. Silahkan ya, mau pilih 3 hari bisa, tapi sepanjang hari. Lakukan itu terus berulang gitu. Oke, sampai di sini saya serahkan ke Mbak Erli. Baik, terima kasih. Bu Ranti atas penyampaiannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ranti bisa dicatat dan diingat atau bahkan diimplementasikan secara langsung oleh teman-teman secara baik. Mohon izin tidak banyak sekiranya memang untuk apa yang sudah disampaikan Bu Ranti hari ini masih ada yang beberapa kurang jelas atau mungkin teman-teman ingin memahami lebih dalam mengenai cana bisa menginformasikan kepada teman-teman tim atau aku sendiri atau mungkin Rifda, Taufiyah,
nanti bisa sharing bersama-sama. Terus bisa dibaca juga untuk PDF yang sudah aku share di grup semua tim. Insya Allah setelah ini akan aku share di grup Shadow Teacher juga agar bisa dibaca oleh teman-teman untuk mengingat kembali mengenai apa yang sudah disampaikan Bu Ranti hari ini. Sekali lagi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Ranti yang sudah menyampaikan beberapa hal dan menjelaskan mengenai Cana ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya, baik ortopedagog, shadow teacher, ataupun tim-tim yang lain yang saat ini sudah bekerja atau bahkan yang masih menjadi mahasiswa agar bisa mengimplementasikan atau menjalankan Cana untuk manifesting atau mewujudkan cita-cita masing-masing dengan lebih baik dan dengan pikiran yang positif. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman atas waktu yang sudah disediakan. Terima kasih Bu Ranti juga atas waktu yang sudah diluangkan untuk teman-teman semuanya hingga malam hari ini. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Saya izin menutup kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ranti. semuanya. Terima kasih ya. Sampai jumpa kembali.